Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Manjini. Ini 205 1214 Jadi saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan. Di sini saya buat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengaku Pak Agus Prihanto, SDMkom. Ya, langsung saja kita mulai. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaknya yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi satu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunak, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Karena sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, terus ada Personal Area Network, yang kedua ada LAN, Local Area Network, yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, dan yang keempat ada WAN, Wide Area Network. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, VGA, dan perangkat lainnya. Dengan PAN, dengan cakupan area yang sangat dekat dan tidak sampai lintas ruangan apalagi lintas lantai dalam satu gedung perkantoran, memiliki beberapa fungsi, yaitu menjadi media penghubung antara komputer dengan perangkat lain dalam satu ruangan, membantu membangun media komunikasi yang mudah dan juga personal. Kedua ada LAN, yaitu Local Area Network, sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil dan tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang umumnya diterapkan di area perkantoran biasanya adalah jaringan LAN, sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang jaraknya berdekatan, misalnya dengan dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi, lembaga maupun perusahaan. Fungsi jaringan LAN yaitu membantu mempercepat arus informasi dari server komputer inti atau induk ke user komputer urutan, memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi, membantu mengimplementasikan sistem informasi manajemen, memudahkan proses pengecekan database di server, mempermudah komunikasi setiap karyawan dari berbagai divisi, membantu menjaga keamanan dari data perusahaan atau instansi. Jika ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama, tapi jarak antara server dengan user antara 5-50 km. Jaringan ini jenisnya umum, digunakan untuk server perusahaan pusat dan user di kantor cabang. Dengan MAN ini memiliki fungsi, di antaranya adalah membantu membangun sistem jaringan yang mengkombinasikan dua server, membantu menghubungkan komputer dari kota satu ke kota lainnya, membantu meningkatkan efisiensi dalam hal komunikasi antar kantor, pusat ke kantor cabang. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network, ada sebagai jenis jaringan komputer yang cakupannya areanya paling luas. Tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, maupun lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanamkan di dalam tanah maupun dasar laut. Cakupannya yang cukup luas dan membantu menghubungkan server antara negara dan benua, memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menjadi penghubung antara jaringan LAN dengan jaringan MAN. Yang kedua, membantu mempercepat proses sharing data atau berbagai data dan informasi. Yang ketiga, memudahkan sekaligus mempercepat kegiatan komunikasi yang bisa jarak yang jauh.
Yang keempat, memudahkan update data karena real time sekaligus lebih ekonomis. Yang kelima, menjadi media yang untuk menyampaikan informasi yang cepat, mudah sekaligus efisien. Ini ada data center. Data center merupakan fasilitas untuk menampung kebutuhan yang akan menyimpan data serta telekomunikasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam sistem keamanan, pemrosesan, dan penyimpanan, bandwidth, berdaya listrik, serta IP provider. Dalam membangun sebuah pusat data, perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi agar data dapat diakses dengan aman dan stabil. Keberadaannya di Indonesia sendiri masih terpusat pada pemerintah dan perusahaan besar. Perusahaan multinasional perlu untuk menggunakan pusat data untuk membantu kebutuhan bisnis atau organisasi. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet, yaitu bisa diakses untuk kalangan internal. Ada internet, bisa diakses untuk kalangan publik. Ini adalah contoh gambarnya. Ada topologi jaringan, itu ada yang pertama ada bus, ada topologi ring, topologi star, topologi star, topologi hierarchical, topologi mesh. Topologi bus memiliki kelebihan, yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan player atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya adalah jika salah satu kabel ada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation atau klien yang lain. Proses sending, mengirim, dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Kelebihannya, kalau salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tak mempengaruhi komputer lainnya. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kurangannya adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga akan mengalami masalah yang sama. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring, kelebihannya adalah memiliki performa yang baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh, kelebihannya dari pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidthnya yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Kedua ada jaringan terkabel atau wireless network. Ini adalah contoh gambarnya. Jaringan berkabel atau wired network adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya. Itu bisa dibilang bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Kelebihan jaringan ini adalah informasi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena
tidak terganggu oleh cuaca. Koneksi jaringan berkabel lebih cepat daripada nirkabel, yang kemungkinan kecepatan transfer data yang cepat. Keamanan yang tinggi, harganya relatif murah, bandwidth yang lebih tinggi. Kurangnya jaringan ini tidak nyaman digunakan perangkat mobile karena menggunakan kabel. Jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Kabel mudah rusak, itu harus hati-hati saat menggunakannya. Untuk memperluas jaringan membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Yang kedua ada jaringan nirkabel, sebuah jaringan yang tanpa kabel yang mana dapat menghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Kelebihannya, user mampu saling berbagi file data atau sumber daya lainnya yang terhubung dalam jaringan tanpa harus mencabut port dari satu komputer ke komputer lainnya. Mobilitas tinggi, di mana pengguna dapat bergerak bebas dengan menggunakan alat komunikasinya karena jaringan kabel ini memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan berkabel. Mampu mencakup lebih banyak pengguna karena dibatasi jumlah port untuk terhubung dengan jaringan. Dapat menjangkau area-area yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan kabel. Kekurangannya adalah kecepatan transfer file atau datanya lebih lambat jika dibandingkan dengan kabel. Koneksi nirkabel mudah terhalang oleh berbagai penghalang seperti dinding, pohon, dan lain-lainnya. Faktor cuaca sangat berpengaruh dengan kekuatan sinyal. Jaringan nirkabel biasanya lebih rentan terhadap berbagai serangan dari luar seperti hack dan sebagainya, sehingga jaringan nirkabel dianggap kurang nyaman jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.